Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk konten kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang malam satu suro, yang bagi dan dari pengalaman saya, malam satu suro itu jatuh kepada atau di hari Selasa, suatu suronya, berarti malamnya itu malam Selasa. Mohon maaf, di video yang lalu saya salah sebut malam Rabu ya. Ternyata setelah saya cek kembali malam Selasa. Karena tanggal 8-nya hari Minggu. Apa yang akan saya bahas atau saya paparkan dan saya sharing dari pengalaman pribadi saya, hasil olah rasa dan olah pikir saya kepada teman-teman tentang malam satu suro, di konten ini akan saya sampaikan. Namun, saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada semua teman-teman dan saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang ingin menyimak, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah, karena semua ini hanya referensi saja. Tidak ada kemutlakan dalam diri manusia. Apa yang saya katakan, ini jika ada baiknya silahkan ambil. Saya bukan siapa-siapa, hanya perantara kata-kata. Malam satu suro, apa saja keistimewaannya, khususnya di malam satu suro 2021 yang akan kita hadapi satu minggu yang akan datang. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-teman yang masih setia ingin menyimak dan juga mendengarkan apa yang akan saya sampaikan mengenai malam satu suro. Tentu saja sebelum saya menyampaikan apapun, saya di sini meminta maaf, memohon kepada seluruh, baik itu pemuka agama, ahli supranatural, pemimpin padepokan, kasepuhan, siapapun yang menyaksikan ini, baik itu guru spiritual atau siapapun yang menyaksikannya, mohon maaf, hapunten, neda agungnya paralun, neda jembarna panghampura sapa panjangna. Saya bukan bermaksud untuk menunjukkan kemampuan, meninggikan kemampuan, keahlian, ataupun menunjukkan bahwa kebisaan. Tidak, ampun paralun. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak istimewa. Satu-satunya yang istimewa dalam diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Baik, di konten yang lalu saya sudah sampaikan apa yang akan terjadi di malam satu suro untuk 2021. Di sana saya sampaikan 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, di mana akan terjadinya sebuah penyatuan nyawiji antara penitis dengan yang dititisi. Para leluhur terdahulu akan hadir, akan datang, akan menitis kepada raga-raga atau waruga-waruga yang sudah terpilih. Yang kedua yang saya sampaikan adalah di mana nanti setelah malam satu suronya ini akan ada banyak perpisahan. Tapi yang sudah menyatu akan tetap disatukan, dipersatukan dalam sebuah keharmonisan. Serta itu nantinya akan adanya banyak ilmu-ilmu yang dicabut. Ilmu yang dicabut dalam artian adalah para pemuka agamanya yang dimeninggalkan. Wallahu a'lam bishawab, apapun yang saya sampaikan ini jangan dipercayai langsung, jangan diyakini, apalagi dijadikan kebenaran, jangan. Ya, mari kita saksikan bersama ke depannya seperti apa yang akan terjadi dengan kejernihan pikiran dan juga hati yang tetap berlapang dada. Malam satu suro yang perlu kita ubah paradigma, persepsi, dan anggapan dari malam satu suro adalah mengenai kemistisannya. Banyak akhirnya dicampuri, dibumbui bumbu-bumbu klinik, bumbu-bumbu tahayul, ataupun bumbu-bumbu yang
membuat manusia pada umumnya zaman sekarang memandang buruk malam satu suro atau ritual yang dibuat di malam satu suro oleh adat ataupun tradisi yang berlaku di Nusantara. Semua itu terjadi karena salahnya informasi, tidak maunya konfirmasi atau tabayun, dan juga tidak mengalami, tidak memahami apa tradisi yang dilakukan setiap malam satu suro. Banyak. Ada jamasan, ada kungkum, dan lain sebagainya. Malam satu suro itu memang lebih dikenal di kalender Jawa. Tapi bagi pemahaman saya, malam satu suro adalah malam di mana berawalnya yang awal dan berakhirnya yang akhir. Awal dan akhir. Mengawali sesuatu yang bagus, yang baik, yang positif, mengakhiri sesuatu yang negatif, yang buruk. Baik itu dalam diri kita pribadi ataupun dari luar kita. Itu malam satu suro. Malam satu suro di Jawa, sekali lagi. Nusantara mengenalnya di daerah Jawa. Tapi bagi pemahaman saya, itu adalah malam spiritualitas. Maka tidak hanya orang Jawa pada umumnya atau khususnya yang memaknai malam satu suro. Sebenarnya di seluruh peradaban, di seluruh kebudayaan atau tradisi memiliki malam tersebut, hanya namanya saja berbeda. Di Muslim, di kalender Islam disebutnya satu Muharram. Satu Muharram bertepatan dan sama dengan satu suro. Karena sesungguhnya malam ini malam penuh anugerah, malam ini malam penuh berkah, malam ini malam penuh ampunan, malam ini malam penuh pemurnian, peningkatan kualitas, baik itu waruga atau raga, pikiran, perasaan, jiwa, dan spiritualitas. Maka sama, satu Muharram, satu suro. Mari kita hilangkan persepsi bahwa malam satu suro adalah klinik, mistis, tahayul, apalagi ujungnya malah ke kemusyrikan. Tidak. Datangnya informasi yang salah, kurangnya konfirmasi manusia terhadap sesuatu yang dia tidak mengerti dan tidak pahami, menimbulkan rasa takut dan kecurigaan, dibumbui oleh dogma dan doktrin yang tidak benar, melahirkan malam satu suro menjadi tercemar. Padahal malam satu suro sama bertepatan dengan malam satu Muharram, malam tahun baru Islam. Ini adalah malam yang sakral, teman-teman. Malam yang sungguh sangat luar biasa, harus kita manfaatkan dengan lelaku spiritual juga. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk spiritual. Ketika kita berbicara spiritual, maka jangan langsung ke hantu, setan, jin, iblis. Bukan seperti itu. Dalam dewasa sekarang ini, perkembangan pendidikan sudah mengenal namanya ESQ, emosional, spiritual, apa yo yang ketiga? Nah, itu sudah ada. Jadi spiritual itu bukan hanya soal klinik, mistis, tahayul. Ya, ini soal kejiwaan. Maka lelaku yang perlu kita lakukan untuk membina raga dan jiwa adalah melakukan segala macam perbaikan lika laku lelaku yang spiritualitas. Jika di Muslim boleh membaca Al-Quran, menghatamkan jauh lebih baik, lebih utama, berzikir, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat malam, sholat hajat, sholat tobat, sangat banyak sekali. Bagi para perempuan atau wanita yang ternyata pas malam satu suro haid, masih ada amalan ibadah yang lain yang bisa dilakukan. Apa? Zikir, sholawat. Yang tidak boleh bagi wanita haid adalah hanya masuk masjid membaca Al-Quran. Sementara ibadah itu banyak. Bagi agama yang lain tentunya sudah ada tersendiri tata cara melakukan peningkatan spiritual. Konektivitas manusia dengan Tuhannya. Ada dengan berdoa di wihara, di kelenteng, di gereja, ataupun melakukan meditasi. Sekali lagi teman-teman, yang perlu kita netralkan dari malam satu suro adalah bukan malam mistis, bukan malam tahayul atau klinik. Kita harus memahami apa yang dilakukan tersebut. Kita jangan ikut-ikutan apa yang tidak kita pahami. Satu orang menyebarkan yang buruk, kita langsung percaya tanpa cross-check kepada orang yang dipandang buruk atau kebiasaannya yang dipandang jelek. Sesungguhnya malam satu suro adalah malam yang sangat sakral, di mana Tuhan sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
telah membagikan, telah menurunkan para pasukan-pasukannya yang memiliki, yang dititahkan, yang didelegasikan untuk mengirimkan anugerah-anugerah, berkah-berkah kepada manusia-manusia terpilih untuk meningkatkan dirinya, memurnikan raga dan juga jiwanya, upgrade spiritualitasnya. Sekali lagi, malam satu suro bukan malam yang klinik, bukan malam tahayul atau malam mistis. Jika mistis, klinik, dan tahayul dipahami dari sisi negatifnya, teman-teman. Karena kalau dibedah panjang, tahayul itu apa, mistis itu apa, klinik itu apa. Satu persatu, insya Allah nanti saya akan jelaskan jika sudah diizinkan. Yang pasti untuk konten kali ini, saya menjabarkan mengenai malam satu suro. Tinggal 1 minggu lagi. Mari kita persiapkan segala sesuatunya. Karena yang sudah menyatu, sudah bertemu, akan dipersatukan. Nyawiji semakin melekat, semakin berdekat dan bersatu untuk tugas, kewajiban dan tanggung jawab kebermanfaatan bersama. Tetapi yang sudah atau pada malam hari itu masih dikuasai angkara murka, hawa nafsu, permainan pikiran, gejolak perasaan, maka dia akan semakin dalam terkurung keadaan nafsu yang menguasai raga, muntal, nyawa. Semoga kita semua ketika malam satu suro tiba sudah atau sedang mempersiapkan segala sesuatu, baik raga, rasa, jiwa, nyawa, semua ornamen yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konektivitas kebermanfaatan positif yang tinggi, kejernihan pikiran dan spiritualitas yang murni, tanpa dicampuri hawa nafsu, angkara murka, iri dengki, sirik, dendam, buruk sangka, ataupun hal-hal negatif yang bisa merusak kejernihan rasa, ketenangan pikir, dan kemurnian raga. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurangan saya mohon maaf. Insya Allah akan nanti kita bahas kembali tentang pertanyaan teman-teman mengenai peristiwa apa yang terjadi di Bandung. Banyak cahaya, kelap-kelip, bergerombol yang diduga UFO. Nanti akan saya sampaikan setelah konten ini. Itu juga merupakan salah satu rangkaian dari penyambutan malam satu suro 2021 yang istimewa. Ada juga pertanyaan, apakah nanti malam satu suro di sini munculnya Satrio Piningit? Insya Allah nanti akan saya bahas setelah turun izin dan mandatnya. Saya cukupkan sekian konten kali ini. Insya Allah nanti akan saya bahas kembali apa yang tadi saya sudah sampaikan pembukaannya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil makmur jiwa, rasa, pikiran, semuanya, segalanya, selamanya. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.